Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan budaya tanaman pangan minggu ini kita lakukan dengan asinkronus. Ini adalah rekaman dari video kuliah ya. Silahkan teman-teman ikuti. Nah, untuk pertemuan ke-9 kita masuk ke potensi umbi-umbian. Jadi teman-teman sebelumnya sudah belajar kacang-kacangan, minggu ini kita masuk ke umbi-umbian. Dan yang pertama potensinya dulu. Nah, latar belakang ya. Jadi umbi-umbian salah satu sumber karbohidrat. Dan karbohidrat kita gunakan sebagai bahan pangan. Kemudian ketahanan pangan ini menjadi suatu tantangan yang harus segera dijawab bagi suatu negara. Jadi dalam ketahanan pangan kita ingin pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi, beragam, serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, serta terjangkau oleh daya beli masyarakat. Jadi nantinya ketahanan pangan tercapai dan kesejahteraan juga layak. Nah, berbagai usaha mengatasi masalah pangan, yaitu salah satunya mencari alternatif pangan spesifik lokal atau diversifikasi pangan. Selama ini kita memang masih bergantung untuk makanan pokok Indonesia pada beras ya. Kita semua makan nasi, bahkan kalau belum ketemu nasi, dianggapnya belum makan nih. Padahal udah makan singkong, ubi jalar, dan sebagainya. Nah, artinya ini belum diversifikasi pangan kalau masih menganggap kita pokoknya adalah nasi atau beras. Nah, diharapkan ya kita punya alternatif pangan spesifik lokal sehingga tidak terlalu bergantung pada beras. Kemudian meningkatkan produktivitas pertanian. Nah, jadi ketika kita ingin memproduksi suatu bahan pangan, tentu kita ingin hasil yang banyak. Nah, kalau produktivitas artinya produksi perluasan lahannya tinggi. Salah satu usahanya yaitu dengan intensifikasi pertanian atau perbaikan teknik pertanian. Kalau pada zaman Orde Baru disebut panca usaha tani, intensifikasi ini. Di dalamnya mulai dari pemilihan bibit unggul, pengairan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, kemudian pemanenan. Nah, jadi kalau dalam teknik budaya kita perbaiki, tentu produktivitas akan meningkat. Kemudian cara kedua yaitu ekstensifikasi atau perluasan lahan. Nah, permasalahan pangan sekarang adalah daerah-daerah potensi untuk ditanam padi ternyata banyak terjadi konversi lahan atau perubahan alih fungsi lahan. Yang semula di daerah Karawang, Subang sepanjang jalan kita bisa melihat padi, ternyata pinggir-pinggir jalan sekarang udah jadikan toko-toko atau mungkin perumahan. Nah, jadi kita perlu mencari lahan baru untuk menanam tanaman pangan, ya. Karena kan kita masih makan nasi, jagung, umbi-umbian kan, bukan makan beton dan sebagainya. Nah, jadi kita masih sangat perlu pangan ini dan sumber pangan tersebut masih membutuhkan lahan sehingga perlu pembukaan lahan baru. Kemudian mencari bahan pangan baru. Nah, tadi ya yang disebutkan bahwa kita masih tergantung pada beras, kemudian jagung, kalaupun umbi-umbian, ubi jalar dan ubi kayu, padahal banyak bahan pangan yang sebenarnya sudah indigenous ya, ada di sekitar kita, cuma kita belum menjadikannya sumber pangan. Contohnya ada teman kalau daerah saya itu gembili, uwi, itu masih bisa ditemukan di pasar. Nah, ini juga kita dulunya ya sarapannya umbi-umbian ini, gembili, uwi. Nah, kemudian kalau daerah Bogor tales ya. Jadi tales itu bukan hanya dijadikan snack, tapi bisa jadikan pangan pokok. Direbus, kasih parutan kelapa, nah, kemudian jadikan sarapan. Kemudian daerah Jawa Timur itu ada iles-iles atau porang. Nah, sekarang bahkan sedang banyak dicari untuk ekspor ya, terutama dibuat tepung. Nah, ini jadi bahan-bahan pangan baru. Kemudian teknologi pangan yang mampu mempermudah penyiapan bahan pangan. Nah, jadi bagaimana kita ingin mengatasi masalah pangan, jadi kita harus mengubahnya menjadi bahan pangan yang disukai. Jadi kalau ubi kayu, ubi jalar tidak hanya direbus. Nah, penyiapan bahan pangannya dibuat bentuk lain supaya lebih menarik. Kemudian ya, ketahanan pangan juga penting untuk mencapai kemandirian bangsa. Nah,
karena negara kita ini negara yang sangat luas dengan penduduk yang sangat besar, jadi masalah kebutuhan pangan harus tercukupi. Karena kalau tidak pasti akan berakibat ke masalah lain. Apakah ekonomi, politik ini akan berpengaruh. Ya, ketika pangan kurang, kita bisa jadi menyalahkan pemerintah. Ketika kita terus impor, ya pasti juga akan banyak yang komplain, gitu ya. Jadi kebutuhan pangan ini jangan sampai kita akhirnya tergantung dengan negara lain. Nah, kita ingin swasembada ya, bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Jangan sampai tergantung terhadap negara lain. Kemudian tercapainya ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia ada beberapa kendala. Tadi ya, antara lain ketergantungan terhadap bahan pangan tertentu. Kita masih sangat tergantung dengan beras. Nah, ketika kita kekurangan atau mungkin pasokan pangan kita sedikit berkurang, entah karena masalah lingkungan dan sebagainya, kita pasti akan langsung impor, terutama dari Vietnam. Kemudian daya beli yang rendah. Nah, kadang untuk bahan pangan jenis baru ini harganya memang agak lebih tinggi. Jadi daya beli masyarakat akan rendah. Kemudian distribusi yang kurang merata. Nah, dengan kita memanfaatkan bahan pangan lokal, diharapkan ya, jadi setiap daerah punya pangan lokal yang diunggulkan yang bisa menggantikan beras. Ini ya, ketergantungan kita pada beras versus umbi-umbian. Dapat dilihat pada tabel produksi tanaman pangan Indonesia dari tahun 70 sampai 2016. Di sini ada 4 komoditas tanaman pangan, yaitu jagung, padi, ubi jalar, ubi kayu, singkong. Dapat dilihat ya, warna merah itu adalah produksi padi. Nah, karena kita masih sangat tergantung bahan pangan pokok padi, otomatis kita harus meningkatkan produktivitas atau produksi padi. Makanya produksi padi meningkat. Kemudian dibandingkan jagung, ubi jalar, dan ubi kayu, dapat dilihat ternyata ubi jalar ini yang paling rendah. Ya. Dia stabil, tapi paling rendah. Kemudian yang kedua, jagung, ini meningkat secara bertahap. Kemudian di atasnya ada ubi kayu atau singkong, tapi di akhir tahun 2016 ternyata ada sedikit penurunan. Nah, ini bagaimana ketergantungan kita terhadap pangan dalam bentuk beras atau padi ya dibandingkan sumber pangan yang lainnya. Nah, ketergantungan masyarakat pada beberapa jenis bahan pangan ini berpotensi menimbulkan masalah. Nah, masalah itu apalagi kalau distribusi tidak merata. Jadinya pasti daerah yang tidak dapat distribusi harganya akan lebih tinggi. Contohnya nih, harga beras di Papua itu lebih tinggi dibandingkan di Jawa karena distribusi yang kurang merata. Dan apalagi Papua itu bukan daerah penanaman padi ya, lumbung padi masih di Jawa. Padahal di Papua sendiri punya pangan lokal yaitu sagu. Nah, harusnya mereka lebih meningkatkan pendayagunaan tanaman sagu untuk dikonsumsi secara massal di Papua, bukan ikut-ikutan daerah lain untuk makan nasi atau beras. Nah, kemudian langkah yang dapat ditempuh untuk mencegah serta mengatasi masalah tersebut adalah menggali, mengembangkan sebanyak mungkin bahan pangan berbasis lokal. Tadi ya contohnya jagung, sagu di Papua, jagung di Jawa Timur, umbi-umbian talas di Bogor, ya Jawa Tengah banyak jenis umbi-umbian, Jawa Barat juga. Nah, itu dikembangkan, diberi nilai tambah sehingga kita tertarik untuk mengkonsumsinya dan dibuat supaya harga jualnya tidak terlalu tinggi juga. Nah, memang untuk saat ini produksi beras cukup. Tapi ya, walaupun kita produksinya cukup, kadang kita ada yang sebagian diekspor, sehingga kita harus banyak impor juga. Nah, jadi impor beras ini kadang menjadi keputusan rutin yang dipilih pemerintah Indonesia setiap tahun. Nah, artinya ya, kalau ini terus berlanjut, ketersediaan beras dalam negeri pasti akan terus berkurang. Karena apa? Karena jumlah penduduknya meningkat, produksinya masih stagnan, otomatis ya pilihan impor akan dipilih. Ini contohnya dari Litbang Kompas, diolah dari Kementerian Pangan, Pertanian, Bulog, dan BPS. Dapat dilihat bahwa pertambahan penduduk ya ini terus meningkat. Jadi ini terus meningkat ya. Kemudian produksi nasional yang padi
awalnya mengalami kenaikan, tapi 2009 ke 2010 mengalami penurunan. Ya. Sedangkan konsumsi beras ini terus meningkat. 30,96 juta ton pada 2006, kemudian meningkat hingga 33,42 juta ton di tahun 2011. Pertambahan penduduk terus meningkat, otomatis konsumsi meningkat, tapi ternyata produksinya menurun. Nah, keputusan pemerintah untuk impor pasti akan terus berlanjut. Dan kita tidak ingin ya bergantung pada impor, bergantung pada negara lain. Jadi kita harus mencari alternatif ya. Kalau memang tidak makan beras atau nasi, tidak apa-apa, masih ada jenis pilihan lain ya, umbi-umbian. Nah, untuk umbi-umbian sendiri kita lihat ya peningkatan permintaannya dari tahun 95 hingga 2020 ini dari IFPRI Impact Simulation. Jadi pertumbuhan dunia itu sekitar 234 juta ton permintaannya. Nah, dapat dilihat rata-rata konsumsinya pilihannya antara ubi dan talas 35,5%, kentang 34,6%, singkong dan lainnya 30,1%. Dan permintaan umbi ini tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh wilayah di seluruh dunia nih. Bahkan Afrika ini sangat tinggi. Mereka masih pangan lokalnya umbi. Kemudian daerah Asia Tenggara kita ya terjadi peningkatan 6%, Asia Selatan 14%, Asia Timur 19,9%, dan lainnya. Nah, jadi umbi ini permintaan secara internasional juga cukup tinggi. Jadi potensi ekspor juga lumayan baik, serta kita harus memenuhi kebutuhan sendiri untuk sumber pangan. Nah, kemudian pada saat krisis, biasanya konsumsi umbi-umbian itu meningkat. Ya, apalagi umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat ini memiliki potensi yang tinggi. Jadi sebagai sumber energi kita jangan hanya bergantung pada beras, tapi bisa dari umbi-umbian. Diharapkan diversifikasi konsumsi pangan ini bisa menurunkan konsumsi beras 1% per tahun, sehingga konsumsi umbi bisa naik 1,2% per tahun. Walaupun hanya 1% ya, tapi dikalikan 203 berapa ini? Penduduk Indonesia, 270 juta jiwa penduduk Indonesia, sangat lumayan sekali, sehingga kita bisa menaikkan konsumsi umbi-umbian. Nah, diversifikasi konsumsi bahan-bahan pokok diperlukan. Jadi kita supaya bisa memanfaatkan bahan pangan non beras sebagai bahan pangan pokok kita. Nah, apakah sumber karbohidrat hanya dari biji? Tidak ya. Jadi awalnya kita memang bergantung pada padi, jagung, nah kemudian sorghum untuk pakan ternak ya. Kemudian gandum ya, gorengan, roti itu dari gandum dan kita masih impor seluruhnya. Jangan sampai teman-teman ya membuat kita harus sangat bergantung dengan negara lain karena kita belum bisa memproduksi gandum. Barley, oat, nah ini adalah gandum, barley, oat ini kita full impor karena tidak tumbuh di Indonesia. Nah, yang umbi-umbian yang bisa kita manfaatkan indigenous, lokal dari Indonesia ya. Dari akar contohnya ubi kayu, ubi jalar, ganyong, talas, gembili, uwi, suwek, bit, nanti fotonya ada. Batang, kentang, sagu, tebu. Ya. Ini sumber karbohidrat non biji. Nah, jadi pangan sebagai sumber karbohidrat ada dari biji, ada dari bukan biji. Yang dari biji sudah dipelajari ya sebelum UTS. Nah, yang bukan biji tidak hanya umbi-umbian, ada yang buah. Contohnya apa? Sukun. Ya, buah sukun itu sumber karbohidrat. Jangan-jangan ada yang belum pernah melihat atau makan sukun. Banyak ya tukang gorengan sekarang. Kemudian pohon ya, sagu itu sumber karbohidrat bukan biji yang diambil batangnya atau pohonnya. Tuh. Nah, kemudian umbi-umbian merupakan makanan pokok nomor 4 dan 5 di dunia. Nah, pertama masih beras, 2 gandum, 3 jagung, 4 kentang ya. Karena kalau di Eropa, Amerika, kentang ini sebagai bahan pangan. Kalau kita kan lebih ke sayur ya. Kemudian yang kelima ini umbi-umbian. Baik ubi kayu, singkong, dan sebagainya.
Nah, produk yang bisa kita dapatkan dari umbi-umbian ya, jadi tidak hanya sekedar direbus, kita bisa ubah menjadi bentuk lain yang memberikan nilai tambah. Contohnya dibuat pati atau tepung, sehingga nantinya kita bisa membuat bahan pangan lainnya. Seperti kalau makanan lokal Sunda itu ongol-ongol. Nah, itu dari pati ubi. Kemudian tepung bisa dibuat tepung ubi, sawut. Kemudian kalau sudah dibuat bahan pangan dari tepung atau patinya, akhirnya bisa kita dapatkan kue kering, roti, brownies, mie, chips ya. Nah, jadi ini untuk memberikan nilai tambah serta ketertarikan konsumen untuk memanfaatkan bahan pangan dari umbi. Untuk olahan lain, saus, selai, kerupuk, snack, soun, bihun, rasbi, pemanis, pengental, ini juga dari umbi-umbian. Nah, itu untuk pangan. Nah, ada juga dimanfaatkan sebagai bioenergi. Ya, bioenergi contohnya bioetanol. Jadi etanol bisa kita dapatkan dari bahan pangan umbi-umbian. Untuk industri non pangan tadi ya pengental, lem itu dari umbi-umbian. Nah, kemudian kita lihat sentra produksi. Ini kita bandingkan antara 3 kabupaten di Indonesia. Ini untuk contohnya Ubi Jalar, Bogor, ini luas lahannya hanya 3.955 hektar yang ditanami ubi jalar. Produksinya 58.309 ton dan produksinya kurang lebih 14 ton per hektar. Jadi potensi produksinya bisa lebih tinggi dari padi ya. Padi itu sekitar 5-6 ton per hektar. Walaupun potensinya bisa 10 tonan, tapi rata-rata di petani itu hanya 5-6 ton per hektar. Tapi kalau untuk ubi jalar, di Kuningan sendiri bisa sampai 18 ton per hektar, Garut 12 ton per hektar, di Bogor 14 ton per hektar. Jadi hampir 3 kali lipat. Nah, kemudian alternatif diversifikasi produk dari umbi. Kadang kita ingin makan dalam bentuk nasi atau nasi ya, dari beras. Nah, kita bisa membuat yang mirip dengan nasi dari bahan umbi-umbian, yaitu beras analog. Nah, jadi beras analog ini ada yang dibuat dari jagung, ada yang kombinasi umbi-umbian, mulai dari ubi kayu, ubi jalar, sagu, beras, kemudian dibuat bulirannya seperti beras. Ketika dimasak bentuknya akan seperti nasi. Tapi memang tingkat kepulenannya, rasanya pasti ada perbedaan. Tapi ini untuk mengatasi ketergantungan kita terhadap bahan pangan yang bentuknya seperti nasi, ya, beras analog. Nah, kemudian bioetanol ya sebagai bahan bakar nabati sudah banyak kita temukan. Transpakuan itu menggunakan bahan bakar nabati. Dan kalau di luar negeri ini menjadi pilihan utama bioetanol karena mereka lebih menyukai yang ramah lingkungan. Nah, kemudian kita fokus ke umbi. Pertama definisi, jadi umbi ini adalah bagian tanaman yang telah mengalami modifikasi. Nah, biasanya kan di perakaran ya. Jadi ada yang modifikasi akar, ada yang modifikasi batang. Nah, modifikasinya secara morfologi maupun fisiologi. Morfologi secara fisik kita melihat bentuknya itu penggembungan atau tempat cadangan makanan berada. Secara fisiologi ada fisiologi itu jadi enzim ataupun kandungan karbohidrat, mineral di dalamnya. Gitu. Nah, bahan-bahan nabati dari umbi ini kita peroleh biasanya dalam tanah, kemudian sebagai sumber karbohidrat, ya terutama patinya, dan umbi tersebut merupakan cadangan makanan atau cadangan energi. Biasanya kadar proteinnya lebih rendah dibandingkan yang serealia, tapi kalorinya lebih tinggi. Nah, kemudian jenis umbi-umbian yang ada di Indonesia, nah di antara semuanya ya, ubi kayu, ubi jalar, gadung, garut, mungkin teman-teman ada yang belum pernah mendengar atau melihat atau apalagi memakan. Nah, kalau teman-teman masih suka ke pasar tradisional ya terutama ya, biasanya akan masih ketemu nih gembili, suwek, iles-iles, tales, kimpul, ganyong ya. Nah, jadi coba main-main ke pasar tradisional untuk
melihat langsung apakah ada umbi-umbian lokal yang masih dijual di pasar tradisional tersebut. Kalau ubi kayu, ubi jalar ini sudah mungkin sangat sering kalian temuin ya, bahkan di tukang gorengan pun ada. Nah, gadung biasanya dibuat keripik, tetapi kalau dimakan mentah ini ada sedikit kandungan racun, jadi harus dikeringkan, kemudian jadi kita iris tipis-tipis, dicuci, kemudian dijemur untuk menghilangkan racunnya. Nah, garut, gembili, gembolo, suwak, porang, ini semuanya umbi-umbian ya. Nanti ada di akhir saya perlihatkan foto-fotonya. Nah, umbi-umbian tersebut kita kelompokkan menjadi 2 umbi mayor dan minor. Mayor tentu yang paling banyak diproduksi dan kita sering melihatnya nih, contohnya ubi kayu, ubi jalar. Yang minor, nah itu adalah umbi jenis lain yang garut, gembili, suwak, porang, iles-iles, dan lainnya. Masuk ke umbi minor karena produksinya lebih sedikit, ya permintaannya lebih rendah. Kemudian ini berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan pangan indigenes sebagai sumber karbohidrat potensi pengembangannya ini sangat tinggi ya, sebagai pengganti beras maupun tepung terigu. Kemudian dapat dijadikan sumber karbohidrat, contohnya ubi jalar. Kenapa dipilih sebagai contoh? Ini faktor pendukungnya yang pertama, input rendah. Input rendah itu jadi kita tidak perlu memupuk banyak-banyak, tidak perlu mengendalikan hama penyakit yang terlalu intensif karena memang hama penyakitnya lebih sedikit. Nah, jadi inputnya rendah, resiko kecil, jadi resiko kecil ya. Kemudian memiliki penyebaran lingkungan tumbuh yang cukup luas. Jadi adaptasinya luas. Dari mulai dataran rendah sampai dataran tinggi masih bisa ditanam ubi jalar. Umurnya pendek. Nah, dibandingkan ubi kayu itu bisa 8 bulan sampai setahun. Umur ubi jalar ini 3,5 bulan sudah bisa dipanen. Kemudian produksinya tinggi. Tadi ya, bisa 18 ton per hektar sekali panen. Kalau dalam setahun kita tanam 2 kali, sudah dapat 36 ton produksinya per hektar. Kemudian kandungan gizi yang baik bagi kesehatan. Jadi di dalamnya ada antosianin, antioksidan ya. Apalagi yang warnanya ungu, kuning itu antosianinnya tinggi. Ada kandungan gizi yang tinggi selain tentunya karbohidrat. Harga umbinya lebih tinggi ya. Jadi kita menjual tentu pendapatannya juga akan lebih tinggi, potensi pemanfaatannya cukup luas. Nah, ubi jalar kita bisa manfaatkan jadi tepung, keripik, kemudian bentuk makanan yang lainnya ya, diambil patinya. Nah, upaya pengembangan potensi ubi jalar ini sudah dirintis melalui Rusnas diversifikasi pangan secara nasional. Nah, dari segi fungsi, tadi ya kita harapkan umbi sebagai golongan bahan makanan pengganti. Nah, sebagai contoh ubi jalar, gadung, ubi kayu, talas, ubi suwek. Nah, kalau di Indonesia, golongan sayuran ya umbi, kentang, wortel, bawang merah, bawang putih ya, umbi lapis, juga umbi batang. Kentang, umbi batang, wortel ini umbi akar, bawang merah, bawang putih, umbi lapis. Kalau di Eropa dan Amerika, kentang menjadi bahan pangan. Kemudian yang dijadikan bahan industri, contohnya ganyong, ubi kayu, bit, dan garut. Nah, tadi kita sampaikan ada umbi akar, ada umbi batang. Nah, jadi umbi dibedakan berdasarkan organ dasar yang dimodifikasi. Jadi umbi itu adalah modifikasi ya dari organ dasarnya. Contohnya umbi akar. Nah, artinya akar itu sebenarnya digunakan untuk cadangan makanan. Akhirnya terbentuklah umbi. Nah, kemudian umbi akar terbentuk dari akar tunggang, seperti wortel atau lobak, kemudian ubi kayu ya. Dan umbinya itu tidak bisa kita jadikan tunas. Jadi yang diperbanyak ketika ubi kayu, kita menanam ubi kayu kan bukan ubi kayunya yang ditanam kan, tapi adalah batangnya. Nah, jadi umbinya tidak bisa ditanam. Termasuk ketika mau nanam wortel atau lobak, bukan wortel atau lobaknya yang ditanam kan. Nah, biasanya kalau wortel dan lobak masih dalam bentuk biji. Kemudian umbi batang. Nah, umbi batang merupakan umbi yang terbentuk dari batang atau struktur modifikasi batang, seperti stolon, geragi, atau rizom rimpang.
Nah, umbi batang biasanya muncul tunas maupun akar, sehingga kita bisa gunakan untuk perbanyakan vegetatif. Jadi, umbinya di situ ada tunas-tunasnya. Contohnya apa? Kentang, ya, Solanaceae. Jadi kita bisa banyak kentang, pada setiap mata kentangnya itu dipotong, ditanam. Karena mata kentangnya akan muncul tunas. Kemudian kalau rhizom itu rimpang-rimpangan, jahe-jahean, golongan Zingiberaceae, ya. Contohnya jahe, lengkuas, kunyit, kemudian yang lain-lainnya itu kita potong bagian buku-buku atau matanya, nanti juga akan bisa digunakan sebagai perbanyakan. Nah, ini berbagai foto umbi-umbian ya, yang biasa kalian lihat pasti ubi kayu dan ubi jalar, kentang ya. Nah, ini suwek ya, suwek Amorphophallus ya. Ini golongannya, kalau berbunga mirip seperti bunga bangkai, Amorphophallus giganteum. Tapi ini suwek yang jenis lain ya, yang untuk dimanfaatkan umbinya, bukan yang sejenis dengan apa tadi, bunga bangkai. Nah, ini Garut, jadi ada buku-bukunya dan warnanya lebih putih. Ganyong ini seratnya sangat banyak, sehingga biasanya diparut, diambil patinya, kemudian dibuat keripik. Ya, Garut juga sama. Bedanya kalau Garut itu lebih memanjang, warnanya lebih terang. Kalau ganyong dia seperti jahe tuh, jadi bercabang-cabang umbinya dan seratnya banyak. Kemudian yang atas ini gembili. Nah, gembili ini ukurannya umbinya kecil-kecil dan daunnya merambat. Umbinya tetap di bawah ya, tapi daunnya merambat. Nah, kemudian yang terkenal ini sekarang lagi banyak dikembangkan porang atau iles-iles. Jadi ini dimanfaatkan jadikan tepung dan jadi tujuan ekspor ke wilayah Asia Timur seperti Taiwan, Jepang, Cina, Korea. Nah, ini jadi tanaman emas nih, porang atau iles-iles. Kemudian sebelah kanan uwi. Uwi yang normal ukurannya kecil-kecil. Ya. Tapi ini dikembangkan ya, giant uwi raksasa di lab pemulihan tanaman untuk meningkatkan produksinya. Kemudian kimpul, ini makanan saya waktu kecil, tapi sekarang agak susah ditemukan kalau nggak niat ke pasar, nggak nemu nih. Tales, Bogor ya, banyak sekali tanamannya, biasanya umbinya satu per tanaman. Ganyong, ini Canna edulis, warna bunganya cantik, disebut juga bunga kana. Nah, bunga kana ini ada umbinya. Ya, jadi umbinya bisa dimanfaatkan, bunganya tentunya untuk menghias ketika kita tanam di depan rumah. Nah, ganyong ini sama seratnya tadi banyak ya, tapi kalau direbus rasanya khas. Tadi ini uwi ya, Dioscorea alata, uwi. Garut tadi yang warnanya putih cerah karena sudah bersih ya, ini seperti ini panjang-panjang, tidak bercabang-cabang banyak. Maranta arundinaceae. Gadung. Nah, gadung ini agak beracun kalau dimanfaatkan langsung direbus. Jadi harus dicuci bersih, dikeringkan, kemudian diiris tipis-tipis, jadikan keripik. Nah, itu baru bisa dimanfaatkan. Kemudian suwek Amorphophallus nih tadi ya. Dia sejenus dengan bunga bangkai yang Amorphophallus giganteus. Tapi yang kita manfaatkan umbinya yang Amorphophallus campanulatus. Kemudian ini kentang Jawa nih. Warnanya hitam atau disebut juga kentang hitam. Coleus tuberosum. Kecil-kecil. Di Bogor masih sering kita bisa temukan. Kemudian gembili yang tadi dia merambat daunnya, umbinya di tanah kecil-kecil. Dioscorea acuculata. Nah, setelah tahu berbagai jenis umbi-umbinya, rata-rata untuk budidayanya ini hampir mirip ya. Kita ngolah tanah, nanamnya bisa dalam bentuk biji, tunas, ataupun batang. Ya, kemudian digulut, dipelihara, baik dipupuk dan pengendalian OPT, tapi rata-rata pemupukannya tidak intensif, hanya di awal saja, terus bisa kita tinggalkan. Kemudian hama penyakit juga tidak terlalu banyak. Nah, panen variasi. Kalau yang ubi jalar kan 3 bulanan. Selain ubi jalar itu rata-rata lebih dari 6 bulan untuk bisa sampai panen. Nah, secara umum perbanyakan tanamannya ya. Umbinya kita bisa manfaatkan, tales nih tanam umbinya. Kemudian yang ubi jalar bisa dari umbi.
Kemudian untuk ubi kayu, singkong ya, ini dari batang, stek batang. Ubi jalar selain dari umbi bisa juga stek pucuk. Jadi stek bagian pucuk kita tanam. Ini rata-rata kebanyakan secara vegetatif. Nah, ada yang sudah menggunakan kultur jaringan, yaitu kentang, karena memang harganya lebih mahal dibandingkan umbi yang lain ya. Jadi ketika kita investasi dengan perbanyakan cara kultur jaringan, itu bisa menutup BEP, ya, jadi tetap untung. Ini biasanya umbi mikro yang dihasilkan sebagai sumber benih atau sumber bibit. Ya. Kemudian ini adalah tabel perbandingan sebagai sumber bahan pangan. Dari berbagai umbi-umbian dibandingkan juga dengan beras, jagung, tapioka ya. Nah, dari mulai kalori, protein, lemak, karbohidrat dan seterusnya ya, rata-rata lengkap. Nah, beras kalau kita bandingkan dengan ubi kayu, memang kalorinya lebih banyak beras. Tapi kalsiumnya, nah lihat, kalsiumnya 33. Nah, kalsium dari ubi kayu lebih tinggi dibandingkan pada beras. Kemudian untuk Garut ini kalorinya hampir sama dengan beras. Karbohidratnya bahkan lebih tinggi ya. Kemudian sukun ini dari buah. Kita lihat ubi jalar. Nah, ubi jalar kalsium juga lebih tinggi, talas juga lebih tinggi dari beras. Vitamin A tinggi sekali nih ubi jalar. Nah, ini ya, jadi berbagai perbandingan kandungan gizi dari setiap sumber bahan pangan. Jadi kalau yang diet, nah, tentu kita ingin kalori yang rendah ya. Jadi bisa gunakan ubi jalar, talas, kentang, ataupun sukun, dan ubi kayu sebagai pengganti sumber kalori. Nah, mana kalsiumnya juga tinggi nih. Kalau kalsium tinggi kan baik untuk tulang. Nah, jadi yang mau diet, jangan makan nasi putih ya. Ya, ini saran saja. Selanjutnya, ini perbandingan antara ubi yang warna putih, merah, dan kuning. Jadi, ada perbedaan di bagian protein, ubi kuning lebih rendah dibandingkan ubi putih dan merah. Tapi lemaknya lebih rendah ya. Karbohidratnya lebih tinggi. Serat kasar lebih tinggi. Serat ini baik juga untuk diet ya. Jadi ubi kuning ini untuk diet yang paling baik. Ya. Nah, ini berbagai olahan biasanya direbus ya atau dibuat bentuk lain dari umbi-umbian. Ini singkong, ini ubi jalar ya, tapi juga ada ganyong itu sepertinya. Dan gembili atau ini kentang hitam sepertinya. Kentang hitam yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan pangan. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan bisa teman-teman sampaikan di grup WA ataupun boleh japri langsung ke saya. Saya tutup untuk kuliah pertemuan 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.